Laporan praktikum agroklimatologi, pengukuran suhu lingkungan menggunakan termoanemometer. Muhammad Imran, NIM 2502037, dosen pengampu Cik Salmiati, MPD, PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Termoanemometer. Anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin di suatu tempat. Hasil pengukuran biasanya dinyatakan dalam satuan meter per detik atau milimeter per second atau kilometer per jam. Triwarta dan Hort 1980. Tetapi anemometer yang ada pada gambar di samping adalah termoanemometer digital. Umumnya dilengkapi dengan sensor suhu berupa NTC, termistor, atau negatif temperatur coefficient. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan resistansi listrik terhadap suhu. Ketika suhu udara di sekitar alat meningkat, hambatan listrik pada udara di sekitar hambatan listrik pada termistor akan menurun. Perubahan arus listrik ini kemudian diproses oleh sirkuit elektronik alat dan dikonversi menjadi satuan derajat Celcius atau Fahrenheit yang tampil di layar. Pengukuran suhu lingkungan. Pengukuran suhu udara merupakan salah satu parameter fundamental dalam pengamatan unsur cuaca karena pengaruhnya terhadap kerapatan udara dan pergerakan massa atmosfer. Lagitan 2018 menjelaskan bahwa suhu udara sebenarnya adalah manifestasi dari energi kinetik rata-rata molekul udara, di mana pengukurannya sangat dipengaruhi oleh paparan radiasi matahari serta efektivitas sirkulasi udara di sekitar sensor. Pengukuran suhu dilakukan menggunakan sensor termistor yang umumnya terintegrasi didekati bilah kipas. Penggunaan alat ini memungkinkan pengamatan suhu dan kecepatan angin secara simultan, yang menurut Handoko 2017 sangat krusial untuk memahami dinamika energi dan pertukaran panas di lapisan udara permukaan bumi. Aliran udara yang sangat melewati sensor saat baling-baling berputar memberikan keuntungan berupa ventilasi alami, sehingga sensor dapat membaca suhu udara ambien secara lebih representatif. Berikut adalah tujuan praktikum. Mengukur dan menganalisis suhu lingkungan untuk mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Cara penggunaan anemometer. Yang pertama, nyalakan alat dengan cara tahan mode. Letakkan anemometer di tempat terbuka. Pegang atau pasang alat setinggi tertentu. Biarkan terkena angin secara langsung. Baca hasil pada layar. Pada saat hasil muncul di bawah hasil kecepatan angin terdapat hasil pengukuran suhu lingkungan. Foto dan catat hasilnya. Kemudian tahan mode untuk mematikannya. Dan terakhir lepaskan baterainya. Berikut adalah alat untuk melakukan pengukuran suhu lingkungan. Yang pertama ada anemometer, yang dimana pada gambar tersebut alat tulis dan handphone. Berikut adalah data hasil pengukuran selama 7 hari kami amati. Pembahasan. Berdasarkan data pengamatan selama 7 hari, terlihat pola distribusi suhu yang fluktuatif dengan kecenderungan suhu tertinggi terjadi pada waktu siang hari. Suhu ekstrim tertinggi tercatat pada hari kedua 16 April 2026 pukul 12.00 sampai 13.00 WIB yang mencapai 39,1 derajat Celcius dengan kriteria sangat panas. Sebaliknya, suhu terendah tercatat pada pagi hari di hari 7 sebesar 25,1 derajat Celcius dengan kriteria sejuk. Pola kenaikan suhu dari pagi menuju siang hari merupakan fenomena radiasi matahari yang lazim. Menurut Jasyono 2014, suhu udara permukaan sangat ditentukan oleh intensitas radiasi matahari yang diterima bumi, di mana pada siang hari sudut datang matahari mendekati tegak lurus sehingga pemanasan permukaan menjadi maksimal.
Pagi hari dominan berada pada kriteria sedang atau hangat, kisaran 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Suhu udara pada pagi hari relatif lebih rendah karena pelepasan radiasi gelombang panjang dari bumi ke atmosfer berlangsung sepanjang malam hingga dini hari. Stabilitas termal. Siang hari dominan berada pada kriteria panas di atas 31 derajat Celcius. Fenomena suhu 39,1 derajat Celcius pada hari kedua mengindikasikan adanya faktor tambahan seperti minimnya tutupan awan atau rendahnya kelembapan udara. Di sore hari, terjadi penurunan suhu kembali ke kriteria sedang atau hangat, rata-rata 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya intensitas radiasi matahari seiring dengan bertambahnya sudut kemiringan matahari. Kondisi suhu yang tinggi di siang hari, rata-rata besar 31 derajat Celcius, memiliki dampak langsung terhadap parameter klimatologi lainnya. Menurut Handoko 2017, suhu udara yang tinggi akan menurunkan tekanan udara dan meningkatkan kapasitas udara dalam menampung uap air, yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya angin lokal sebagai upaya penyeimbangan tekanan, seperti yang terlihat pada data kecepatan angin sebelumnya. Berikut adalah kesimpulan. Pengukuran dan analisis suhu lingkungan membantu mengetahui kondisi mikroklimat suatu lokasi secara akurat, yang dipengaruhi faktor lokal dan berguna untuk kegiatan seperti pertanian dan pengelolaan lingkungan. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian, terima kasih.